Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Septiani, Pendidikan Kimia 2019 kelas Palembang. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mengenai pembelajaran atau mata kuliah filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal mengenai sebab, asas, hukum, dan sebagainya dari segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Selanjutnya, pengertian ilmu. Ilmu adalah ilmu sains atau ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai seni, kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya, pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya, berarti melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Selanjutnya, pengertian dari filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian filsafat yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Bidang ini mempelajari dasar-dasar filsafat, asumsi, dan implikasi dari ilmu, yang termasuk di dalamnya antara lain ilmu alam dan ilmu sosial. Selanjutnya, pengertian dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang kebenaran yang bersifat realistis, dan pendidikan merupakan proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan-latihan. Yang kedua itu cara kerja ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki arti sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti secara logis. Cara menyusun ilmu pengetahuan harus beranjak dari permasalahan. Setiap masalah perlu penjelasan. Setiap penjelasan selalu berdimensi ganda sebagai solusi atau jawaban atas masalah sekaligus sebagai titik tolak untuk bertanya. Selanjutnya itu penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengetahuan. Yang selanjutnya induksi. Induksi adalah pengumpulan data sebanyak mungkin terkait dengan fenomena yang diteliti, eksperimen, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan dengan berpijak pada data yang telah ada, penalaran induksi membutuhkan banyak sampel untuk mempertinggi tingkat ketelitian premis yang diangkat. Untuk itu, penalaran induksi erat dengan pengumpulan data dan saintifik. Selanjutnya, dedukasi. Dedukasi adalah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empiris diolah lebih lanjut dalam sistem pernyataan yang berurut. Hal yang harus ada dalam metode dedukasi ialah adanya perbandingan logis antara kesimpulan itu sendiri. Selanjutnya, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Hal yang nomor 3 yaitu pengertian dari landasan ontologis. Landasan ontologis merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu sesuai dengan tata hubungan
yang sistematis berdasarkan hukum sebab akibat. Ontologis ini berasal dari dua jenis kata dalam bahasa Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos berarti sebuah keberadaan atau kondisi yang ada secara fakta, dan logos berarti sebuah wawasan atau ilmu. Apabila digabungkan, maka ontologi berarti ilmu yang mempelajari suatu keberadaan atau kondisi yang ada sesuai fakta. Yang selanjutnya yaitu landasan epistemologis. Menurut istilah epistemologis berasal dari bahasa Yunani epistemi yang memiliki arti pengetahuan dan logos memiliki arti teori. Epistemologis adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validasi pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan krisis. Sedangkan secara terminologi, epistemologi adalah teori mengenai hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu filsafat tentang pengetahuan. Selanjutnya itu landasan aksiologis. Landasan aksiologis adalah hubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Secara luas, aksiologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio itu artinya pantas atau layak, sedangkan logis berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan suatu teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang telah diperoleh. Aksiologi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ilmu yang membahas tentang hakikat, manfaat, atau kegunaan dari pengetahuan yang sudah ada. Yang keempat, pengertian dari progresivisme. Progresivisme dari asal kata progres yang artinya kemajuan membawa perubahan. Berarti progresivisme merupakan aliran filsafat yang menginginkan sebuah kemajuan terhadap sesuatu atau membawa adanya perubahan. Progresivisme ini menjunjung tinggi hak peserta didik dengan cara peserta didik tidak dianggap sebagai anak kecil, melainkan sebagai sosok manusia seutuhnya yang memiliki atau mempunyai akal dan kecerdasan. Yang selanjutnya pengertian dari perennialisme. Filsafat perennialisme merupakan suatu pandangan yang sudah menjadi pegangan hidup bagi mereka yang menyebutkan dirinya sendiri. Dan filsafat ini sudah ada pada ajaran Nabi terlebih dahulu. Dan tokoh-tokoh yang menjelaskan tentang filsafat perennialisme ini antara lain yang pertama Plato, yang kedua Aristoteles, yang ketiga Thomas Aquina. Selanjutnya pengertian dari esensialisme. Esensialisme ini adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai terpilih yang mempunyai kata yang jelas. Pada filsafat esensialisme ini ada peranan sekolah dan peranan guru. Peranan sekolah adalah memelihara dan menyampaikan warisan budaya dari sejarah pada generasi pelajar. Sedangkan peranan guru ada dua. Yang pertama, peranan guru kuat dalam mempengaruhi dan mengawasi pembelajaran di kelas. Yang kedua, guru berperan sebagai sebuah contoh dalam pengawalan nilai-nilai dan penguasaan pengetahuan atau gagasan. Terakhir yaitu pengertian dari
Filsafat konstruksionisme, suatu filsafat pengetahuan yang memiliki anggapan bahwa pengetahuan adalah hasil dari konstruksi manusia itu sendiri. Konstruktivisme merupakan paradigma alternatif yang muncul sebagai dampak dari revolusi ilmiah yang terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir. Dalam pembelajaran konstruktivisme, menurut Suparno, menyatakan bahwa peran guru atau pendidik dalam aliran konstruktivisme ini adalah sebagai fasilitator dan mediator yang tugasnya memotivasi dan membantu siswa untuk mau belajar sendiri dan merumuskan pengetahuannya. Baiklah, itulah jawaban atau penjelasan saya mengenai ujian tengah semester dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.